Dan terjadilah pertempuran yang dahsyat banget. Dan apa yang terjadi? Luar biasa loh ya. Malahiyati menang. Dan Malahiyati bisa menewaskan pemimpin dari pasukan Belanda, yaitu Cornelis de Houtman. Tewas tuh, ditusuk oleh rencongnya Malahiyati. Dan kemudian Malahiyati juga berhasil melawan adik dari Cornelis yang juga ikut berperang, yang bernama Frederick de Houtman, yang merupakan wakil komandan. Ditangkap, dibawa ke istana, dipenjara di Aceh. Dan sejak itu Malahiyati menjadi seorang laksamana perang yang luar biasa, menjaga dari istana Kesultanan Aceh dari kemungkinan perang. Karena waktu itu orang-orang Eropa memang berdatangan ke Nusantara untuk mencari rempah, ya, untuk mencari rempah di Maluku. Portugis datang, Belanda datang, ya, Spanyol datang, dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi balik ke tadi, ya, Frederick de Houtman, wakil komandan dari pasukan Belanda, ditangkap, dipenjara di Aceh, dan kemudian akhirnya Sultan Aceh meminta Malahiyati untuk melakukan perundingan berdamai. Wah, jadi ternyata Malahiyati tidak hanya jago perang, dia juga jago berdamai, dan akhirnya berdamailah dari perundingan tersebut. Frederick de Houtman yang ditangkap dilepaskan, dan kemudian Belanda membayar ganti rugi yang gede banget, yang sangat menguntungkan untuk Kesultanan Aceh. Jadi ini ceritanya luar biasa. Tapi perang terus bergejolak sampai akhirnya pada tahun 1615 Malahiyati kembali berperang melawan Portugis, ya, di Teluk Kreung Raya. Dan disinilah Malahiyati kemudian gugur, ya, di tangan pimpinan oleh pasukan Portugis yang bernama Alfonso de Castro. Dan kemudian Malahiyati dikebumikan di Lamreh, Kreung Raya, Aceh. Dan berapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017, Malahiyati resmi dianggap sebagai pahlawan nasional. Dan perjuangannya saya pikir luar biasa. Bayangkan seorang perempuan, ya, bisa memimpin perang, suaminya aja gugur, ya, dalam peperangan, dan ternyata dia memimpin lebih hebat saya pikir dari suaminya. Tidak bermaksud membandingkan, karena di tangan Malahiyati dia berhasil menewaskan komandan Belanda Cornelis de Houtman. Apa yang bisa kita simpulkan dari cerita ini? Bahwa kita harus mengakui bahwa namanya keberanian itu tidak hanya milik pria, perempuan pun. Dan ini sangat membanggakan, seorang perempuan dari Aceh. Aceh itu pahlawan wanitanya, perempuannya banyak banget ya. Mungkin Bayu tahu ya, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, banyak banget. Kalau nggak salah ada puluhan nama tuh. Jadi perempuan-perempuan Aceh yang berjuang, ya, dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu nggak salah kalau mengatakan bahwa Aceh itu tidak pernah takluk, ya. Dan dalam perjuangan itu ternyata banyak sekali andil dari banyak sekali perempuan.